bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Oki, selamat pagi juga. Ya, ini saya ingin membicarakan tentang rencana kita besok. Kan mau observasi ya pembelajaran Rizky di kelas informatika kelas berapa? 10 berapa? 10 Pak. Nanti besok saya coba lihat juga untuk kira-kira untuk sekarang saya ingin tanyakan beberapa hal. Di antaranya pertama, kira-kira apa tujuan dari pembelajarannya yang akan disampaikan untuk besok? Rencananya tujuan pembelajarannya untuk lebih meningkatkan pemahaman siswa Ya. terhadap konsep materi integrasi aplikasi perkantoran Oki. Di mana nanti kita akan coba siswa menggunakan Microsoft Office. Oke, materinya cukup menarik dan mungkin semoga antusias anak semakin meningkat ya dengan materi ini. Nah, kemudian juga untuk supaya anak lebih paham, kira-kira Pak Rizky menggunakan metode seperti apa untuk pembelajarannya besok? Metode yang akan saya gunakan itu gabungan Oki, Ya. alternatif dan inquiry. Jadi nanti dua metode tersebut yang akan saya gunakan. Jadi kalau dilihat dari tujuannya, kemudian juga dari metodenya dirasa pas, dan kemudian juga semoga nanti besok lancar kegiatan observasi kita dan anak-anak juga paham dengan materi yang Pak Rizky berikan ya. Amin. Terima kasih Pak Oki. Oke, sama-sama Pak Rizky. Oke, Put. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya 10 Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Semangat? Semangat. Semangat pagi ya. Kita harus semangat mengawali pembelajaran hari ini. Nah, supaya pembelajaran hari ini kita lancar dan tidak ada kendala, ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua, maka marilah kita awali pertemuan kita hari ini dengan membacakan doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, amin. Semoga dengan kita membacakan doa di awal pembelajaran hari ini, pembelajaran kita berjalan dengan lancar, dengan maksimal, semuanya mendapat ilmu yang bermanfaat dan semua kita diharapkan berdoa menjadi orang yang sukses. Amin. Oke. Sekarang di awal pertemuan ini sambil Bapak mengecek absensinya, sekaligus Anda semua harus menyampaikan gimana perasaannya hari ini. Jadi pas nanti Bapak sebutkan namanya satu-satu, semuanya menyampaikan apa luapan emosi yang dirasakan hari ini. Adakah yang senang, ada yang sangat bahagia, atau ada yang ngantuk mungkin begadang tadi malam. Oke, sebutkan ya. Aura. Baik, bagus. Haikal. Baik, Pak. Baik, bagus Haikal. Keke. Senang, alhamdulillah senang. Semoga senangnya berlanjut sampai pembelajaran kita berakhir ya. Bangsa Islami. Senang, Pak. Senang, alhamdulillah. Tim luar biasa ya. Semangatnya luar biasa ya. Semoga dengan pembelajaran nanti tambah luar biasa Putih. Fiona. Senang, alhamdulillah senang ya. Baik, semoga apa luapan emosinya hari ini membawa dampak positif dalam pembelajaran kita hari ini. Yang senang makin senang, yang luar biasa makin semangat. Tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang kurang bersemangat semuanya. Oke, lanjut. Nah, pada pembelajaran minggu lalu kita sudah membahas sedikit mengenai berpikir apa betul? Berpikir kritis dan dampak sosial informatika. Kita sudah masuk sedikit atau kelas sedikit. Nah, sekarang ada nanti video yang Bapak kirimkan di grup kelas kita mengenai video berpikir kritis dan dampak sosial informatika. Silakan dilihat sebentar video tersebut, lalu apa yang dapat kita ambil dari video tersebut.
Oke ya, Bapak kirim. Nah, di akhir video ada beberapa instrumen, hanya 5 ya. Silakan diisi instrumen tersebut mengenai terkait dengan video tersebut. Oke, selesai? Ya. Ya. Terima kasih semuanya yang telah melihat video dan mengisi instrumennya. Nah, selanjutnya pada hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai berpikir kritis dan dampak sosial informatika. Sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu lagi Bapak ingatkan mengenai kesepakatan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi, kita tidak boleh lupa atau kita harus selalu ingat kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Itu kita buat bersama, kita gunakan bersama. Yang pertama, tanggung jawab. Kedua, kerjasama. Ketiga, saling menghargai. Ya, oke. Terus yang keempat, partisipasi aktif semuanya. Terakhir, kita harus menghormati sesama teman dan seluruh warga sekolah. Oke. Nah, kita lanjut ke materi kita hari ini tentang berpikir kritis dan dampak sosial informatika. Nah, hari ini kita akan membahas dua hal tersebut. Dalam beberapa tahun belakangan, khususnya 10 tahun belakangan, itu dampak informatika kita rasakan sangat pesat dan sangat maju perkembangannya. Terkhususnya di bidang pertanian dan kesehatan. 10 tahun terakhir, dampak informatika sangat berpengaruh di dunia kesehatan dan pendidikan. Nah, bagaimana kita melihat dampak tersebut? Siapa yang bisa jawab? Apa dampak informatika dalam dunia kesehatan dan pertanian? Putih? Ya, silakan. Lalu adanya traktor tangan, sistem irigasi tetes, terus mesin bercacah ukur serta mesin pemanen tadi. Oke, bagus Putih. Sama semuanya. Berarti Putih sudah paham atau sudah mulai mengetahui bagaimana dampak dari informatika di bidang pertanian. Nah, berikutnya di bidang kesehatan. Siapa yang tahu? Noval, silakan. Nah, jadi 10 tahun terakhir di bidang kesehatan yang sebelumnya kita harus menemui dokternya terlebih dahulu, sekarang bisa melalui online. Kita bisa dapat obat secara online. Oke, bagus Noval. Noval sudah mulai memahami atau mulai mengetahui dampak dari informatika di bidang kesehatan. Nah, kira-kira hal apa yang menyebabkan itu bisa terjadi? Ada yang tahu? Oke. Perkembangan dari teknologi. Jadi semakin berkembang teknologi, semakin maju teknologi, semua bisa dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan. Tadi kita membahas di bidang kesehatan dan pertanian.
Oke, bagus semuanya. Pemahamannya terhadap dua bidang tersebut sudah cukup bagus. Nah, lanjut. Sekarang kita akan coba diskusi kelompok. Kelompoknya terdiri dari 4 dan 5 orang. Lalu ada LKPD yang Bapak kirimkan di grup kelas kita mengenai perkembangan dari teknologi terhadap dan dampaknya di bidang kesehatan dan teknologi. Ada videonya dan juga ada LKPD-nya. Silakan dilihat di grup kelas kita, lalu diskusikan secara kelompok. Nanti laporannya boleh dikirim via Google Drive yang Bapak kirimkan atau membuat PPT-nya. Jadi kalau sudah dibuat PPT-nya, diupload di Google Drive yang Bapak kirimkan. Kalau sudah selesai, nanti kita akan presentasikan di depan kelas. Jadi silakan sekarang posisikan atau duduknya per kelompok 4 sampai 5 orang, lalu diskusikan LKPD yang sudah Bapak kirim di grup kelas. Aja kita kerjakan juga. Mereka semua kelompok sambil mengerjakannya. Sudah ada yang selesai? Sudah selesai ya? Oke. Karena Bapak lihat kerjanya yang selesai, makanya mulai agak turun nih. Atau konsentrasinya mulai turun. Pak kasih subagi dulu. Biar pekerjaannya tambah semangat. Nah, akhirnya gini. Nanti apa sebutkan sebuah angka. Angkanya bisa tambah-tambah, kurang-kurang ataupun bagi-bagi. Nanti jawabnya di mulutnya salah, di tangannya benar. Oke, Bapak tes kelompok ya. Angkanya mudah-mudah aja. Kita mulai dari kelompok 1. Ya. Kelompok 1 ya. 7 dikurang 2. 13, bagus. Oke. Sekarang kelompok 2. 10 kurang 4. 100, bagus. 23 lagi. 23 ya. 5 tambah 1. 10. Oke, bagus. Terakhir, kelompok 6. 2 ditambah 1. 5, bagus. Nanti gitu. 5, oke, bagus. Ya, sudah semangat lagi. Nah, oke, lanjutkan pekerjaannya. Sedikit lagi. Sudah selesai? Sudah selesai? Nah, oke, silakan boleh dikirim ke Google Drive grup kelas kita ya. Silakan diupload semuanya. Ya, link itu ya. Kita dapat kirim di grup.
Oke, terima kasih semuanya. Semua kelompok sudah mengumpulkan LKPD-nya terkait dengan berpikir kritis dan dampak sosial informatika di bidang kesehatan dan pertanian. Bagus, juga semuanya sudah terkumpul sesuai dengan apa yang sudah diinstruksikan. Selamat semuanya. Oke, sekarang kita akan presentasikan di depan kelas hasil dari pekerjaan kelompok kita. Kita sampaikan di depan kelas apa yang sudah kita rangkum dan sudah kita temukan dari video tersebut. Silakan tampil pertama kelompok satu, Tuti dan teman-teman, silakan. Ya, silakan kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang kritis dan dampak dalam pengembangan informatika dengan saya Rudy Nabila Syahrat dan anggota kelompok saya Laura Syafira dan Ajeng. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil presentasinya. Bagus, apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Sekarang kita lanjut ke kelompok apa ya? Kelompok 3, silakan. Kelompok 3. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah menyampaikan hasil presentasinya. Oke, silakan kembali ke tempat. Nah, dari dua kelompok yang sudah tampil di depan tadi, kelompok 1 dan kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka, hasilnya semuanya sangat bagus ya, bagus dan sudah sudah memenuhi target kita tentang bagaimana dampak sosial informatika di kehidupan kita sehari-hari, khususnya di bidang pertanian dan kesehatan. Tambahan mungkin atau perbaikan yang dari hasil diskusi kelompok 1 dan 3, juga kelompok-kelompok lain yang sudah mengirimkan di bagian kelas kita akan sampaikan di pertemuan kita selanjutnya. Nah, berikutnya, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, ada sebuah link lagi yang Bapak kirimkan di grup kelas kita, itu tentang mengenai materi hari ini, sejauh mana pemahaman kita terhadap materi hari ini. Ada sebuah link kuis yang Bapak bagikan di grup kelas kita. Silakan coba dikerjakan dulu sebentar. Sudah selesai? Ya, terima
ini terhadap hari ini materi dampak sosial informatika di bidang kesehatan dan pertanian sudah selesai. Minggu depan kita akan lanjutkan membahas dampak sosial informatika di bidang yang lainnya. Jadi di bidang yang lainnya untuk itu sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, supaya kita sama-sama mendapatkan berkat dan rahmat, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih semuanya 10 semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Das, selamat pagi Pak Rizky. Terlebih dahulu saya perkenalkan dulu untuk kegiatan kita kali ini adalah kegiatan pasca observasi, di mana untuk kegiatan kali ini saya akan mewawancarai kembali guru yang sudah saya observasi, Bapak Rizky Putra, dan juga didampingi oleh pengajar praktik saya, Bapak Dasril SPDMPD. Baik, Pak Dasril mau izin Pak? Ya. Selamat pagi Pak Rizky. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Jadi berhubung karena kegiatan kita kemarin sudah selesai yang observasi, dan selama observasi saya lihat itu berjalan dengan lancar, namun perlu rasanya kita diskusi kembali dari hasil yang sudah didapatkan pada saat observasi kemarin. Ya. Mungkin terkait dengan proses yang sudah kita jalani kemarin di observasi kelas kita, apa yang Pak Rizky rasakan ketika melaksanakan proses pembelajaran dan kita lihat pada saat observasi? Kalau Pak Rizky ceritakan. Terima kasih Pak Ki, kemudian waktunya pada proses observasi kemarin, alhamdulillah itu berjalan cukup lancar Pak. Terkait materi yang disampaikan itu berpikir kritis dan dampak sosial informatika kelas 11 CF di Semarang di bidang ini. Setelah kemarin kegiatannya berjalan lancar dan proses pembelajarannya juga berjalan baik, walaupun mungkin ada yang perlu kita perbaiki. Kemudian Pak Rizky, dari perasaan yang sudah Rizky ceritakan tadi, kira-kira dari kemarin kita sudah bahas area pengembangannya ya. Nah, dari hasil pembelajaran yang kita lihat kemarin, area pengembangannya kira-kira menurut Pak Rizky sudah ada perubahan atau ada yang perlu diperbaiki barangkali? Dari hasil observasi kemarin, kalau kita bandingkan dengan pembelajaran sebelumnya, itu sudah ada peningkatan atau pengembangan dari hasil belajar anak-anak Ya. sama antusias anak-anak untuk belajar. Kemarin kita sudah menampilkan ada yang berbentuk video, ada yang berbentuk kuis, dan juga mereka berdiskusi kelompok. Hampir semua siswa itu antusias dan tertarik mengikuti pembelajaran, walaupun masih ada 1-2 yang harus kita perbaiki di area-area tertentu. Kepada bagian itu secara umum sudah ada peningkatan ya Pak Rizky ya. Kemudian dari kegiatan kemarin juga, langkah-langkah yang Pak Rizky lakukan atau tahapan sebelumnya kira-kira apa saja? Mungkin dari persiapan perangkat dalam hal atau mungkin yang lainnya, apa yang Pak Rizky persiapkan supaya observasi kemarin kelihatan bagus begitu? Ya, yang paling utama memang dari perangkat pembelajaran itu sudah saya rancang untuk berbagi dengan kebutuhan siswa. Ada memang siswa yang lebih tertarik mereka belajar dengan video, maka ada video yang saya buat dan masukkan ke dalam model pembelajaran. Ada yang mau tertarik dengan audio, jadi ada beberapa juga materi yang saya jelaskan terlebih dahulu, saya rangsang mereka untuk menanggapi bagaimana terhadap materi tersebut. Akhirnya memang harus kita persiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Tidak hanya satu saja, ada berbagai macam, dan juga ketiga namanya. Baik, berarti dari sejauh ini ada pengembangannya, ada pengetahuan dan keterampilan, terus fokusnya juga kepada media ya, supaya di dalam pembelajaran tersebut anak-anak begitu tertarik dan ingin mengikuti sepenuhnya untuk pembelajaran kita Pak Rizky. Ada satu lagi. Ya. Kemarin saya coba juga itu ada dibikin
bikin juga kayak diskusi mini kelompok. Nah, jadi di diskusi kelompok itu mereka bisa menyalurkan ide mereka, menyalurkan bagaimana tanggapan mereka terhadap pembelajaran. Jadi mereka ada juga semacam kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi. Jadi kalau ini menarik sekali ya Pak Rizky ya dari paparan Pak Rizky tadi. Kemudian kira-kira mungkin selama PPM kemarin atau pas belajar mengajar ada ditemukan semacam hambatan atau kendala begitu Pak Rizky? Ya, selama observasi kemarin memang cukup berjalan dengan baik dan lancar. Memang ada beberapa hambatan, khusus mungkin bagi beberapa orang siswa yang mungkin fokusnya masih berkurang, atau ketika mereka diskusi terpancing oleh temannya yang ada sedikit bercanda, dia juga ikut bercanda. Jadi fokusnya hilang. Jadi mungkin area tersebut yang mungkin harus kita perbaiki untuk kedepannya lagi. Berarti kita ada beberapa poin-poin lah ya untuk perbaikan untuk pertemuan-pertemuan PPM selanjutnya. Oke, mungkin kalau untuk yang kedepannya kira-kira apa semacam harapan atau Pak Rizky ini seperti apa kalau untuk yang seterusnya pembelajarannya? Ya, kalau harapan saya sih memang kita sebagai guru memang harus merangkul semua siswa kita dan mengajak mereka untuk bisa memaknai dan memahami materi kita dengan berbagai cara kita. Karena tidak semua siswa itu kemampuannya sama. Ada yang kemampuannya memang di visual, ada yang audio, ada yang memang mereka tuh butuh semacam energi untuk menyalurkan prakteknya atau kayak energi dalam dunia ada, tapi ketika tampil bersama dia nggak mampu. Mungkin aku untuk kecil supaya mereka bisa menyalurkan ide-ide mereka itu. Jadi memang untuk kita sebagai guru memang harus lebih kreatif dan kreatif terhadap materi yang kita sampaikan kepada siswa. Jadi kalau saya tangkap itu bisa dijadikan sebagai semacam rencana tindak lanjut lah ya Pak Rizky ya untuk kedepannya supaya pengembangannya bisa mencukupi atau bisa terpenuhi dengan kondisi berbagai macam siswa yang kita kelola dalam kelompok kita, karena kita sendiri di depan sementara mereka di belakang 36 atau 35 yang akan kita kelola. Jadi berbeda juga dengan teman-teman yang lain. Kali seperti itu yang kita rasakan di lapangan kita ya Pak Rizky. Oke, jadi mungkin untuk sementara saya rasa cukup Pak Rizky untuk masa observasi kita, dan nanti kalau tidak ada jika ada waktu lagi kita nanti bisa diskusi untuk proses yang lebih lanjut lagi Pak Rizky. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Rizky.